Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat Islam. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para muslimin sekalian, saya di sini Kak Ahmad Nasir bin Kiai Hasan Mustafa bin Kiai Abdul Ghani bin Kiai Ali Walan. Cuma sekarang berdomisili di Pondok Pesantren Kula. Kali ini saya akan ceramah di YouTube, yaitu dengan judul Tanaman Surga. Kok tanaman surga? Judulnya aneh ya. Orang tanaman tapi tanaman surga. Nah, inilah yang bikin penasaran, dan nanti ujungnya perlu diyakini, perlu dipahami, perlu diimani, dan perlu diamalkan, perlu ditiru. Amalnya ya yang menirunya semua orang bisa menirunya. Makanya perlu mendengarkan ceramah yang satu ini sampai selesai, nanti semoga bisa mengamalkannya, karena tidak sulit. Hampir semua orang bisa. Yang bisa atau tidaknya ya dari imannya itu, dari niatnya, dari imannya, dari qiyam, dari yang tidak malas. Nah, singkat cerita itu ini disegat dari cerita Nabi Muhammad Rasulullah waktu Mi'raj. Nah, ini Isra Mi'raj juga kejadian yang luar biasa yang harus diimani, harus dipercayai dengan iman. Jangan dihitung-hitung dengan akal. Ya, begitu juga ini yang akan saya sampaikan. Diterimanya jangan dihitung-hitung dengan akal, tapi terimalah dengan iman. Perlu diimani, perlu diyakini. Di situ Mi'raj, di langit pertama, kedua, ketiga, keenam, ketujuh, menemui beberapa malaikat, menemui beberapa para nabi, diantaranya yang akan saya ambil ceritanya yaitu ketemu dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad Mi'raj itu bisa ketemu langsung dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Muhammad, sampaikan salam saya kepada umatmu nanti kalau udah pulang. Nah, ini yang mendengarkan ini sebenarnya harus menjawab Waalaikumsalam gitu. Setiap yang mendengarkan yang begini, sampaikan salamku pada umatmu nanti kalau pulang ke bumi, yaitu di rumah, sampaikan salam untuk umatmu. Itu ya. Yang kedua, wahai Muhammad, umatmu disuruh menanam tanaman surga. Karena di surga itu tanahnya subur, tanahnya bagus. Jadi perlu umatmu disuruh menanam tanaman surga. Nabi jujur. Saya tidak tahu, saya tidak ngerti apa itu tanaman surga dan bagaimana itu tanaman surga. Emang iya tidak ngerti. Nabi waktu itu. Jadi ya protes jawab. Saya tidak ngerti, tidak tahu, tidak ngerti. Apa tanaman surga itu dan bagaimana tanaman surga itu. Nah, kata Nabi Ibrahim, dengarkan, tanaman surga adalah bacaan la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim sebanyak-banyaknya. Itu menjadi tanaman surga. Sekali lagi, hampir semua orang bisa. Kalau yang tidak bisa ya ada sebagian, beberapa gelintir saja. Tapi sebagian orang yang pada mendengarkan ceramah saya ini ya semuanya bisa lah.
Baca la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu tanaman surga. Tanaman surga. Nah, singkat cerita Nabi itu ya berangkat. Lalu sampai sekarang itu disampaikan pada umatnya, tanaman surga itu bacaan la haula wa la quwwata. Adanya di surga, nanamnya kok di sini? Ya, ya, nanamnya di dunia, bacaan di sana tumbuh. Kalau baca la haula, tumbuh. Lalu tumbuh itu berbuah. Lalu berbuah itu buat apa di sana? Orangnya masih di dunia. Lalu baca la haula wala quwwata illa billahil azim, lalu tumbuh tanamannya, lalu berbuah. Buahnya buat apa? Nah, disinilah yang perlu. Buahnya bisa dikirimkan ke dunia, ke orang yang baca itu. Bentuknya apa? Bentuknya apa yang kita butuhkan, apa yang kita sedang diperlukan, yang kita inginkan, yang kita butuhkan, yang kita perlukan, datang dengan kalimat, dengan istilah bahasa santrinya, rizki min haitsu la yahtasib, rizki yang di luar dugaan, yang baik. Nah, bacanya muncul pertanyaan berapa? Nah, di sinilah saya akan menggarisbawahi bahwa bacaannya minimal 100 kali setiap habis sholat 5 waktu. Minimal 100 kali. Hanya berapa? Paling 10 menit nggak nyampe. La haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata. Paling 10 menit atau lama-lamanya 15 menit lah 100 kali. 20 menit. Apa beratnya? Ya tidaklah, tidak berat. Tidak berat sebenarnya. Yang berat itu imannya, meyakininya. Lalu siapa yang mendapatkan itu? Siapa yang sering membaca? Ya biasanya yang sering membaca itu ya para ustadz, para kiai. Makanya para ustadz, para kiai sering mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, yang di luar dugaan. Nah, saya jawab bahwa yang mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, yang bisa menanam tanaman surga, yang bisa dapat kiriman buah dari surga ke dunia, itu bukan untuk kiai saja, bukan untuk ulama saja, bukan untuk para ustadz saja. Siapapun yang mau mengimani, mau membaca la haula wa la quwwata illa billah. Dan juga ada yang membuktikan, lalu buktinya itu datang bentuk buah-buahan juga ada. Datangnya ya memang dari orang. Dianya ketiban sakit, lalu ada orang menengok, bawa buah-buahan, apel juga buah-buahan, banyak segini. Karena dia sering membaca la haula wala quwwata illa billah. Jadi kelihatannya dari orang, ya dari orang, dari saudara. Tapi ini orangnya itu untuk siapa? Untuk yang sering membaca la haula wala quwwata. Kalau diukur dengan akal repot. Tanaman hadir di surga bisa dikirimkan ke dunia. Gimana? Kalau kita ambil contoh tidak repot. Itu yang gampang saja. Ambil contohnya. Si A dengan si B sama-sama punya HP. Lalu sama ini yang si A pengen mengirimkan pulsa contohnya kepada si B. Si A punya pulsa 100.000. Dia ambil 20.000 dikirimkan untuk si B. Nyampe kan? Kalau asal tahu caranya, ada sinyalnya, ada kotanya, ada pulsanya, tahu caranya, tahu nomornya, nyampe. Itu produk Yahudi, bisa nyampe. Apalagi ini produk Allah loh. Ya pasti bisa lah. Yakinlah, percayalah bahwa ini pasti bisa. Itu yang produk Yahudi saja bisa. Bedanya kalau itu dikirimkan, yang punya 100 dikirimkan 20.000, ya tinggal 80.000. Tapi kalau ini buah dari surga dikirimkan ke dunia, ya di sana tetap ada masih.
Tidak seperti padi jagungnya di dunia, kalau udah diambil ya tidak ada, ya tidak, masih utuh. Nanti kalau saya ke surga ya ada masih tanaman kita, mempunyai kita itu ya ada. Itu bedanya. Yakinlah itu bahwa yang produk Yahudi saja bisa, apalagi ini produk Allah. Jadi lebih bisa, pasti bisa, yakinlah bisa. Maka itu, dari itu saya ajak, saya himbau para kaum muslimin sekalian, semuanya sering-seringlah membaca kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semua orang kan bisa lah. Repot seperti baca Yasin, baca ayat kursi panjang seperti baca surat Yusuf, itu sih ya tidak semua orang bisa. Kalau ini semua orang Islam bisa, tapi yang banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak ngerti, banyak yang males. Yang paling banyak adalah males di sini, dan keyakinannya yang kurang mampu. Makanya saya sampaikan sekali lagi, bagi orang mendengarkan ceramah saya ini, lalu dia percaya dan siap ingin mengamalkannya, itu berarti imannya sedang naik. Kalau cuek-cuek saja, itu berarti imannya sedang menurun. Perlu diketahui bahwa yang namanya iman itu bisa naik, bisa turun. Jadi sekali lagi, perbanyaklah bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, karena itu menjadi tanaman surga. Itu Nabi Ibrahim pada Nabi Muhammad, itu pada umat-umatnya, kita semua. Yakinlah, percayalah, jangan meragukan ini, jangan diragukan, tinggal amalkan saja. Rasa malasnya dipinggirkan. Setiap habis sholat saya menggarisbawahi 100 kali saja. Tidak usah 1000 atau 2000 lah. Jarang yang mah, jarang yang 100 kali saja. Tidak usah banyak-banyak, 1000-an lah. Jadi pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Sekian saja. Wal-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.